Oke, thank you semua untuk waktunya dan thank you banget nih untuk kerjasama yang luar biasa ya. Ini sudah bagian kedua dari kerjasamanya ILC dengan Sarah Paddle. Nah, jadi kita sangat excited banget nih setiap awal bulan dikasih privilege untuk membuka acara ILC ini ya dengan kolaborasi sama Impactner dan Sarah Paddle yang pasti setiap pertemuan diharapkan menjadi satu pembelajaran bersama nih untuk kita. Oke, saya akan siapkan slide. Sebelumnya harus ada hal-hal yang harus kita patut sampaikan, yaitu sebagai bagian dari iCommunity member. Oke, ya sebelumnya terima kasih kepada Bro Juanda, iCommunity, Impactner, di mana Sarah Paddle bisa bareng-bareng ya untuk menggelar event seperti ini. Nah, saya harus menyampaikan yaitu tentang visi dan misi dan tagline dari si iCommunity itu sendiri. Oke, visi dari iCommunity itu adalah sebuah platform yang dimana pebisnis, komunitas dan pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia gitu. Itu adalah visinya. Dan misinya itu adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, kemudian menghubungkan sama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan kemudian menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya Share Network, Grow Network. Oke, kemudian tujuan dari iCommunity itu adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antara anggota, kemudian menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar bertumbuh, berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Kemudian ada kode etiknya di iCommunity, yaitu kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Dan kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetensi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan membesar rezeki. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atau dasar saling mendukung. Dan kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan apabila kami melanggar kode etik itu, kami bersedia ditegur, diperingati, bahkan diberi sanksi. Kode etik ini luar biasa, dan saya sebagai saksinya sudah tidak ngetes, tetapi sudah memvalidasi bahwa ada beberapa poin-poin yang, mungkin bukan beberapa sih, banyak poin yang ada tertulis di sini itu, ini benar-benar dihidupin. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan program tentang Sarah Paddle itu sendiri gitu ya. Nah, jadi saya akan share sedikit tentang program Sarah Paddle. Dan Sarah Paddle Jakarta itu adalah sebuah program yang dimulai oleh The Global Entrepreneurship Network, yaitu GEN. Nah, sekarang ini kurang lebih ada 50 komunitas di seluruh dunia dan lebih dari 30 negara yang mengadakan acara seperti ini, yaitu Sarah Paddle. Dan Sarah Paddle adalah program yang dirancang untuk membantu satu entrepreneur sekaligus memperkuat ekosistem
startup lokal, dan di mana entrepreneur menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dalam sebuah komunitas di lokal mereka. Nah, tujuan dari Startup Adult itu sendiri adalah membangun komunitas startup lokal dan membantu satu entrepreneur dalam satu waktu, di mana startuppreneur mendapatkan bantuan daripada member komunitas yang terwakilkan dengan istilah umum, yaitu community representative. Nah, istilah khusus yang dipakai di Startup Adult Jakarta ini. Dan si community representative ini itu akan memberikan masukan dan pandangannya atas ide bisnis yang sedang dikembangkan oleh presenter, yaitu founder startup itu sendiri atau founder dari bisnis itu sendiri. Nah, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang format Startup Adult. Pada aslinya Startup Adult itu memang dilakukan secara offline, dan kita selalu konsisten di satu tempat. Nah, pastinya ketika pandemik ini terjadi, maka kita melakukannya dengan online, dan itu fully online. Tapi sekarang kita sedang masuk di dalam era endemik ya, yaitu new normal gitu. Nah, kita sudah punya acara hybrid. Mungkin next time kita akan lakukan versi offline ya, di markasnya ICOM gitu. Tapi sekarang sebenarnya Startup Adult Jakarta itu sudah melakukan juga sih kegiatan offline, yaitu di Amerika Pacific Place ya, dan minggu depan, tepatnya di hari Selasa, catat di tanggalnya, hari Selasa tanggal 9 jam 7 malam kita mengadakan Startup Adult di Amerika, dan ini adalah yang ketiga kalinya kita lakukan secara offline. Sebelumnya kita banyak lakukan, tapi lebih kebanyakan online. Nah, berikut ini adalah rundown secara garis besar ya. Di setiap sesi Startup Adult itu terdapat presenter, 1 atau 2 orang, yang mempresentasikan bisnis idenya kurang lebih masing-masing selama 6 menit. Nah, dilanjutkan dengan Q&A, feedback oleh community representatif dan audiens pada acara malam hari ini. Dan community representatif juga memberikan sharing yang bermanfaat bagi kita semua sesuai dengan keahliannya. Nah, banyak orang nih bertanya, gimana sih saya mempromosikan Startup Adult Jakarta? Ini sebenarnya saya punya 2 cara, yaitu caranya adalah kekuatan mulut gitu ya. Jadi ngomong dengan komunitas, dengan organisasi, kemudian dengan pemerintah, kampus, inkubator, dan satu yang luar biasa adalah bersama komunitas iCommunity. Dan ini adalah satu hal yang sangat keren sekali ya, saya luar biasa banget nih dari Pak Juanda sebagai founder ya, benar-benar menghidupi hal-hal yang dia sampaikan sebagai satu kode etik, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita harus berterima kasih nih kepada founder iCommunity yang keren banget dan menjadikan Startup Adult itu jadi program tetap di setiap bulan di minggu pertama di ALC. Bravo banget, kurang lebih itu satu applause bagi saya untuk iCommunity. Dan kemudian pastinya secara sosial media ya, yaitu dengan adanya grup WhatsApp, LinkedIn, Facebook, dan macam-macam kita share di sana. Dan teman-teman juga yang hadir di sini, kalau ada teman-teman yang mau datang jadi presenter, we are open. Kemudian juga mau jadi community representatif, hubungi Delisa ataupun saya ya di WhatsApp group, kurang lebih yang ada teman-teman di grupnya iCommunity sudah tahulah nomornya. Oke, kemudian, nah ini yang menarik ya. Kalau kita lihat nih, sekarang ada 27 partisipan totalnya. Nah, menurut kami itu sukses
sukses atau tidaknya itu acara Saraf Hadal Jakarta tuh bukan diukur dari banyaknya audiens yang hadir. Dan jika malam hari ini misalnya ada 100 audiens yang hadir, wah kita thank you banget. Tapi kalau sebagai sukses metriknya Saraf Hadal, itu kalau cuma 20 orang aja sebenarnya nggak ada persoalan kita, gitu loh. Kita nggak sedih gitu ya. Tapi karena kenapa? Kita fokus kepada si presenternya ini, si foundernya ini yang akan tampil di malam hari ini. Dan kita mau bantu mereka untuk supaya mereka lebih keren lagi gitu ya. Dan kerennya dari bisnis model dan mungkin cara presentasi atau experience-nya gitu kurang lebih. Nah, agar supaya mereka bisa lebih maju lagi di dalam membangun bisnisnya. Nah, kemudian pada acara malam hari ini, nah ini udah ada nih ya, foto-foto orang-orang yang keren nih, semua di sini. Kemudian di sini ada Bu Widya. Nah, Bu Widya ini bisnisnya itu kategori food, yaitu co-founder GS Nyemil. Nah, Bu Widya ini lulusan dari kesehatan masyarakat gitu, bidang minat administrasi 2007. Dan kemudian pengalamannya juga jadi tim leader di Mandiri Call Center. Wah, ini keren nih kalau orang-orang bank. Dan kemudian sebagai pemateri dasar menjahit, jadi di tahun 2020 dan upcycle sarung dewasa menjadi celana sarung anak. Wah, itu luar biasa pengalamannya. Tapi yang luar biasa lagi dia bikin satu yaitu GS Nyemil. Dan saya udah pernah cobain, mantap. Kemudian Pak Aldi, bisnisnya adalah kategorinya bangunan dengan andalannya yaitu Kong Aspal, penambalan aspal yang cepat. Nah, Pak Aldi ini sebentar, saya lihat contekan dulu ya. Ini adalah seseorang yang berambisi untuk meningkatkan kapabilitas diri dan juga seorang entrepreneur. Nah, ini sudah terbukti. Sekarang dia akan mempresentasikan Kong Aspal. Itu nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini yang menarik ya, terjadi kontradiksi antara presenter makanan dengan presenter bangunan. Kedua-duanya punya kesamaan, yaitu apa? Sama-sama menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apa tuh? Yang satu permasalahan perut. Kalau yang satu permasalahan jalanan. Bahaya juga kan kalau jalanan itu pada rusak gitu ya. Nah, itu gawat tuh, ban kendaraan kita bisa rusak ya kan. Nah, makanya kita harus berterima kasih nih ada terobosan yang luar biasa. Dan kemudian kita juga punya nih nggak kalah nih luar biasa ini community representatif ya yang bergabung malam hari ini. Ada 2 super woman gitu, karena saya kalau ketemu orang-orang yang bermain di industri startup kemudian mereka itu tampil di depan, wah ini saya selalu kasih label superwoman. Ada pertama yaitu Bu Monica JR mewakili komunitas marketing nih sekarang. Ini adalah seorang intellectual entrepreneur dan dia bergabung di dalam lingkaran survei Indonesia dan bersama dengan Denny JA sebagai peneliti dan strategic partnership sejak tahun 2013 dan juga mendirikan lembaga marketing June and Record ya, ini kalau nggak salah saya sebut di tahun 2018 dan inisiasi gerakan Ayo Memilih Presiden. Wah ini tim sukses nih berarti ya, pantesan nih luar biasa presiden di kita nih. Dan tahun ini ia membantu program Kemendikbud Ristek Kampus Merdeka sebagai industri relation dan karenanya aktif menjadi bagian dari iCommunity, yaitu jadi CMO-nya iCommunity. Wah, keren banget nih. Kemudian yang kedua, ini adalah Bu Polisi dari Moms Works. Nah, Bu Oli ini mewakili komunitas founder ya. Ini juga seharusnya contekannya sudah ada di sini. Bu Oli ini seorang mompreneur
dengan 2 anak yang bergerak di bidang women empower, mendirikan startup Moms Works. Nah, itu singkat, padat, dan jelas, dan ini adalah super mom. Keren banget ya. Wah, ini luar biasa nih. Ini terbukti banget. Dan yang lagi ngomong ini saya adalah Edi Winarja, founder dari Impactner startup bisnis dan edutech lah, kurang lebih seperti itu. Dan saya adalah co-founder dan CMO dari virtualmall.id, lagi bangun-bangun era metaverse. Tapi ini era virtual dulu. Dan juga sebagai organizer dari Startup Huddle Jakarta, yang dimana juga akan jadi moderator Startup Huddle Jakarta, sama seperti foundernya Pak Juanda di iCommunity. Hari ini katanya jadi admin. Nah, jadi sebagai seorang organizer kita, atau sebagai seorang yang punya acara, kita juga harus terjun. Bisa sebagai moderator, bisa juga sebagai admin, bisa semuanya. Ya, jadi itu pesan untuk CEO. Jadi sekalian semuanya harus bisa. Dan kemudian saya nggak bisa lihat teman-teman semua yang hadir malam hari ini itu ada yang baru atau enggak ya. Nah, kalau ada yang baru, boleh kasih jempolnya, dan saya ucapkan welcome untuk Anda semua, dan yuk datang lagi di acara kita. Dan kemudian, ini adalah kegiatan Startup Huddle selama 2 tahun ini. Ya, kita udah punya alumni sekitar kurang lebih 20 orang. Dan mereka semua pernah tampil di program. Nah, itu ada Pak Antoni tuh. Nah, itu teman-teman di ICOM juga tahu tuh. Dan kemudian ini yang harus kalian tunggu-tunggu ya. Jadi besok di Selasa malam tanggal 9 jam 7 di Agustus ini di Live at Amerika, presenternya itu Bu Evelyn. Ini juga orang kerennya di ICOM, kurang lebih mantap banget. Bajunya juga dia yang urusin. Dan sudah kita kenal banget di ICOM. Nah, yuk saya undang teman-teman dari ICOM, member-member ya, untuk datang menuhin venue at Amerika. Kita banjirin member ICOM di at Amerika dengan member ICOM yang keren-keren. Oke, thank you semua. Nah, jadi itu adalah bagian dari slide saya, dan kemudian saya yang pertama memberikan waktu kepada Ibu Widya untuk mempresentasikan bisnisnya, dan saya ingatkan Bu, waktunya hanya 6 menit, tolong jangan terlalu lama dari sana. Oke Bu, silakan. Pak Edi, ya baik Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya, saya dengan Widya Hairani. Mungkin langsung aja ya untuk presentasi malam ini. Saya akan share screen ya. Sudah kelihatan belum Pak? Lagi jalan. Jalan. Yap, sudah terlihat. Sudah ya. Tuh, hanya tinggal dibesarkan. Ya. Ya. On proses dibesarkan nih Pak. Boleh. Ya. Diklikin itu, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Widya, malam ini saya akan mempresentasikan usaha kami bergerak di bidang makanan dengan nama GS Nyemil. Dan untuk mengenai perkenalan ya, GS Nyemil ini berdiri di tahun 2021, tepatnya bulan Juni, di mana awalnya itu adalah kita pandemi, kemudian butuh cemilan, dan ternyata kita beberapa kali untuk memberikan gift awalnya seperti itu kepada beberapa teman, dan berharap ternyata banyak responnya cukup baik. Kemudian harapan kita adalah akhirnya kita coba untuk menjual
awalnya seperti itu dan berharap bahwa kita menjadi salah satu pelopor donat tepung, di mana donat tepung ini lembut tanpa bahan makanan dan juga tanpa bahan pengawet lainnya. Dan tujuannya adalah yang paling utama adalah aspek kebermanfaatan dan berkelanjutan. Ini beberapa visi yang kami urutkan, di mana visi kami adalah pelopor donat tepung yang lembut, dan juga kita adalah toko kue pilihan terpercaya di tahun 2025. Di mana untuk beberapa misi mungkin bisa dilihat, kita ada 5 poin. Yang paling diutamakan adalah selain dari produk yang memang terpercaya dengan kualitas yang terbaik, kelembutan di mana produk tepung ini, donat tepung ini adalah kelembutannya seperti donat kentang. Di mana kami juga mengedepankan, tadi sebelumnya sudah dijelaskan, mengedepankan untuk kebermanfaatan dan berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya berproduksi dan memikirkan bisnis, tapi kita gimana caranya untuk bisnis ini berjalan tetapi tidak merugikan lingkungan. Jadi produksi, semua sampah-sampah produksi perlahan kita akan proses, kemudian kita kumpulkan dan akan diambil oleh pihak ketiga untuk pengambilan sampah, contohnya minyak jelantah. Nah, untuk goalnya adalah tadi pelopor donat tepung yang lembut, toko kue pilihan dan terpercaya di tahun 2025. Kemudian untuk value-nya tadi sudah dijelaskan bahwa kita ada donat tepung yang kelembutannya seperti donat kentang. Selain itu, kami juga memberikan jalan untuk peluang usaha kemitraan modal dengan modal kecil, itu sudah nanti akan dijelaskan, dan mengedepankan kembali lagi bahwa mengedepankan aspek keberlanjutan dan kebermanfaatan. Jadi tidak hanya berbisnis, tetapi kita juga mementingkan untuk keberlangsungan dari lingkungan tersebut. Nah, setelah itu saya akan target market kami itu adalah perempuan. Yang pertama adalah perempuan, di mana perempuan tersebut di usia 18 sampai 45 tahun. Kemudian ibu bekerja yang memiliki anak, juga ibu rumah tangga yang dia bersifat konsumtif, jadi senang jajan, mungkin tidak sempat membuat cemilan untuk anak, kemudian bisa pesan di kami. Nah, untuk perempuan dengan usia tersebut, kemudian dengan profesi yang sudah saya informasikan, dan semuanya rata-rata aktif di media sosial, karena memang untuk saat ini toko kami hanya melalui online, belum ada offline, belum ada toko, jadi kita betul-betul fokus di online. Kemudian ini beberapa strategi yang saya lakukan selama 1 tahun, di mana strategi untuk penjualan kami adalah kami selaku saya ya, khususnya sebagai co-founder, tapi juga mungkin sudah dijelaskan kita masih hanya 2 pegawai, dan jadi saya memasarkan untuk GS Nyemil ini dengan pertama membuat open PO. Open PO, jadi setiap hari kita lakukan untuk pemesanan langsung ke customer, kemudian open PO di weekday. Open PO di weekday itu adalah di target untuk wilayah. Jadi untuk saat ini di tahun 2002 ini kita fokus untuk di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kemudian untuk weekend kita bertambah ranah. Jadi bertambah ranah selain 4 km, kemudian sampai ke 7 km di perumahan warga Medland Tambun. Jadi dari rumah saya itu saya open PO, kemudian di weekend saya antar dengan ketentuan-ketentuan tertentu, kemudian biasanya dengan free ongkir. Nah, kemudian ada satu ketika misalkan saya ada pertemuan, kemudian harus ke Jakarta atau ke wilayah Tangerang, itu biasanya 1 minggu atau H-3 itu saya harus sudah share di WA, media sosial, kemudian saya informasikan bahwa akan ke wilayah ini dan open PO. Itu strategi, beberapa strategi yang saya lakukan dalam penjualan. Kemudian ini strategi yang kami lakukan dalam 1 tahun per ini adalah sudah memiliki izin berusaha, PIRT, kemudian proses untuk halal dan haki.
untuk saat ini sudah mencapai 43 juta per tahun dan ini full online, tidak ada toko sama sekali. Kemudian di tahun 2023 karena kita ada go untuk usaha, peluang usaha kemitraan untuk minimal usaha kecil 100.000 sudah bisa membuka usaha donat. Kemudian jadi target kita 300 juta per tahun dan ini kita harapkan bisa memperbaiki dapur produksi dan dapat untuk merekrut pegawai. Di tahun 2025 target kami adalah Bu Widya, waktunya sudah 6 menit. Sudah 6 menit ya? Ya. Oke deh. Makasih Pak Edi. Kalau ada Terima sedikit kasih yang semuanya. Selamat malam. boleh. Maaf ya anak saya ikut. Nah, kenapa ibu-ibu gitu? Oke. Kalau masih ada sisa sedikit, silakan. Kalau tidak ya apa namanya? Tidak banyak sih Pak, hanya untuk beberapa strategi finansial ya yang sudah beberapa yang sudah berjalan dan belum berjalan saja. Begitu. Peluang usaha sebenarnya sudah dijelaskan begitu. Drop point juga untuk keuangan mungkin susah ya menjelaskannya. Tadi sumber daya manusia juga sudah dijelaskan. Nah, Oke. Sip. Terima kasih Pak Edi waktunya. Ya, thank you. Sama-sama Pak. Jadi share screen-nya bisa dimatikan. Nah, saya akan mengingatkan kepada community representatif agar supaya memberikan feedback gitu ya, dan ini bukan waktunya dinilai penilaian sama si presenter, tetapi ini waktunya untuk memberikan pandangan gitu ya. Dan mungkin di ronde pertama ini saya akan berikan di bagian di mana kalian berdua, community representatif ini, bisa mungkin bertanya kalau ada sesuatu yang kurang jelas dari presentasinya. Tapi kalau tidak, kalau itu sudah jelas, berarti bisa bertanya yang hal-hal mungkin untuk memperjelas bisnisnya seperti apa sih, gitu. Nah, jadi pertanyaan itu bisa men-challenge si presenter ini untuk bisa cerita lebih banyak. Tapi kalau memang sudah oke dengan hal tersebut, sudah clear, mungkin bisa dengan memberikan pandangan ya, kurang lebih seperti itu. Tapi saya berikan satu waktu pertama untuk bisa ditanyakan, yaitu tentang bisnisnya itu sendiri. Nah, saya berikan waktu kepada dua presenter ini, dua community representative ini, kurang lebih totalnya itu adalah 15 menit gitu. Jadi kurang lebih satu community representatif yaitu around 7 menit lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi maksimal 2 pertanyaan, kalau boleh lebih ya it's okay, karena mungkin ada beberapa yang harus ditanyakan beruntun. Dan itu saja. Ya, mungkin yang pertama saya berikan dulu kepada Bu Monica, silakan untuk bertanya. Baik, jadi ini sesi pertanyaan dulu ya, Pak Edi. Yes, sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan, belum komentar ya? Belum. Belum, oke. Ya, kalau Bu Widya, salam kenal, salam semangat, salam entrepreneurship. Luar biasa semangatnya Ibu Widya, saya merasa inspired ya dengan Ibu Widya yang ternyata juga seorang ibu rumah tangga, tapi juga bekerja. Ini cocok sekali sebenarnya dengan komunitasnya Mom Holy nih, Mom Works ya, para ibu yang bekerja, ini luar biasa. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Dari pemaparan planning, finansial, dan manajemen, itu saya melihat ini kan bisnisnya based on purchase order ya, PO. Nah, kalau PO, itu apakah Ibu memang membuatnya mingguan atau berapa hari? Nah, ini ke depannya apakah akan terus PO atau Ibu akan membuka kitchen yang terus produksi harian, daily, karena itu juga akan sangat berpengaruh terhadap volume
penjualan dan juga nanti branding, membangun branding itu juga sangat terbantu jika memang bisnisnya dijalankan secara daily. Mungkin itu pertanyaan saya yang simple ini, Bu Widya. Bagaimana, langsung dijawab ya? Oke, Ya. baik. Terima kasih Bu Monica. Ini sebenarnya sudah sempat dijelaskan ya, mungkin tadi karena waktu saya juga tidak bisa menjelaskan detail. Untuk kedepannya tadi saya sudah sampaikan bahwa 2023 sementara tetap online. Pertama, memang kesulitan saya harus jujur, dapur produksi kita itu masih belum memungkinkan kita untuk hiring orang. Jadi kita pun, kalaupun kita hiring orang, kita harus minimal untuk packaging dan sebagainya. Untuk kesulitan kita seperti itu. Jadi sementara sampai 2023 sampai kita mendapatkan target dan memungkinkan untuk kita merenovasi dapur produksi, baru kita akan offline utama di lokasi usaha pertama. Kemudian di tahun 2003 saya tadi sempat bilang bahwa sementara itu kita akan melakukan kayak drop point, Bu. Kalau saya tuh ide saya itu adalah drop point. Jadi mungkin saya sempat berbicara dengan Pak Paulus, nanti contohnya misalkan waktu itu saya sempat ketemu ya, kemudian beliau boleh nih Bu Widya donatnya, misalnya begitu. Kemudian saya sudah ada planning untuk beberapa kafe atau beberapa ini, tapi karena kita aspek kebermanfaatan dan berkelanjutan, jadi bagaimana caranya supaya mereka tetap berputar. Jadi saya akan menjadwal dari kafe-kafe tersebut atau toko-toko yang mau menerima produk kita, kemudian itu akan terjadwal. Jadi seminggu ini kemana. Tapi untuk yang pre-order itu kita lakukan tiap hari karena memang ada terus, Bu. Jadi itu tidak setiap hari, hampir ada. Seminggu itu kita untuk Sabtu saja udah ada pesan dari kapan tahu. Udah untuk event kemarin ini saya itu untuk satu hari aja 100, tapi untuk burger donat ya. Jadi kita ada produk baru belum dipasarkan, tapi mereka mau mencoba. Akhirnya kita kemarin proses untuk burger donat, di mana burger tersebut akhirnya 140, awalnya 135, kemudian bertambah jadi 140. Dan minggu depan kemungkinan pertengahan bulan ada lagi 180 pesanan ya, 180 pesanan. Jadi seminggu itu kita bisa sampai pernah satu weekend itu 43 box donat satu hari. Jadi kita yakin dengan produk, saya yakin ya dengan produk, saya pede dengan produk saya bisa diterima di masyarakat, bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian jadi saya yakin suatu saat saya pasti punya outlet. Tapi mungkin saling bantu usaha teman-teman usaha lain. Jadi saya ada rencana untuk plan ke depan, beberapa tahun ke depan saya akan membagi untuk jadwal di wilayah, beberapa wilayah untuk meletakkan produk kami di sana. Begitu, Bu Monica. Mungkin terjawab atau mungkin ada ditanyakan lagi? Oh, sangat-sangat terjawab ini, luar biasa. Ini Bu Widya mengingatkan saya ya, sama kalau Ibu punya Netflix nggak di rumah nih? Kalau teman-teman di Netflix punya akun Netflix ya, ada judulnya tuh Self-Made, itu bagus sekali, dari kisah nyata ya, seorang ibu rumah tangga yang menjadi milioner perempuan pertama, itu jadi kaya raya sekali, dengan bisnis cuman hair product untuk kulit untuk perempuan kulit hitam, karena saat itu kan hair product untuk black people agak sulit. Nah, ini Bu Widya saya melihatnya pertama Ibu seperti Madam C.J. Walker ya, jadi tokohnya namanya Madam C.J. Walker. Beliau adalah ibu rumah tangga yang bekerja dari rumah, tapi dia menggunakan network ibu-ibu ya, the power of mothers and women itu untuk bergerak menjual produknya karena percaya diri dengan produk yang diciptakan gitu ya. Dan juga itu tadi Bu, aktivis sebenarnya. Aktivisnya apa? Karena Ibu ingin ada value-nya ya di produk ini. Value luar biasa. Apa? Yaitu tadi, ini produk yang tidak pakai bahan pengawet, sehat, dan juga mengutamakan sustainability. Ini udah luar biasa Bu konsepnya. Saya doakan saja ini banyak tangan yang membantu, Bu. Amin. Ya, jadi konsep ini sudah sangat luar biasa. Jadi udah bukan market lagi ya Bu ya. Ibu bukan mengincar market sebenarnya. Market itu udah nggak ada sebenarnya konsep market.
Sekarang itu adalah konsep networking dalam berbisnis. So good luck, Bu. Terima kasih Bu Monica, terima kasih. Oke, ini mantap sekali ya. Sesi pertama sudah banyak insight ya, dan sudah banyak penjelasan. Nah, sekarang kita coba lari ke Bu Holly. Nah, ini sesama pencinta kuliner, ini pasti lebih tajam lagi. Silakan, waktunya kurang lebih 7 menit total. Ya, terima kasih Pak Edi untuk kesempatannya hari ini. Saya jadi community representatif nih ya. Dan salam kenal juga buat Bu Widya nih. Aduh, donatnya benar-benar kayaknya menggiurkan sekali. Waduh, semoga bisa jadi next-nya mungkin Krispy Kreme atau Dunkin Donat gitu ya dari Indonesia ya. Amin. Wah, lebih lembut Bu Holly. Oh, kalian luar biasa. Saya mesti coba nih berarti. Ya, dari saya mungkin ada sedikit pertanyaan lah gitu ya. Karena sebenarnya dari sisi bisnis sih udah keren banget ya, ekosistemnya udah dibentuk, terus sudah sampai mikirin lingkungan juga seperti yang tadi sudah diutarakan ya sama Miss Monica nih. Nah, cuma mungkin ada sedikit pertanyaan nih dari saya ya. Kan kepengennya kan Bu Widya tuh bisa mengembangkan sampai nasional ya. Nah, artinya kan produk makanan ini perlu dikirim. Nah, proses pengiriman itu kan juga perlu diperhitungkan gitu ya, akan masuk ke dalam COGS-nya nanti bertambah. Nah, supply chain manajemennya itu sudah dikembangkan atau belum, Bu? Biar harganya tuh bisa sama di seluruh wilayah. Karena kan kita kan kalau ngelihat tadi dari konsep Ibu kan bikin di satu dapur ya, di satu lokasi, kemudian nanti akan di drop. Nah, gimana caranya biar Ibu bisa memaintain harganya sama di setiap wilayah? Nah, itu sih pertanyaan saya. Jadi Ibu mungkin bisa kasih insight juga nih sama kita, supply chain manajemennya seperti apa gitu. Nah, kemudian kan donat ini kan katanya tanpa pengawet. Nah, kemudian Ibu ada juga konsep yang drop point. Nah, gimana Bu caranya biar kemungkinan waste-nya itu nggak mungkin bukan yang nggak ada lah ya, ada tapi diminimalisir gitu. Gimana strateginya biar donat yang mendekati expired itu tidak terbuang percuma gitu. Itu pertanyaan dari saya, Bu. Baik, Bu Holly, saya jawab langsung ya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. PR juga sebenarnya Bu Holly untuk pertanyaan Ibu yang pertama. Karena jujur ya, sempat kemarin itu terakhir saya ada kebetulan pertemuan dengan ada Pak Edi juga, ada Pak Juanda. Jadi iCommunity pertemuan saya usahain itu saya datang gitu karena ini momen saya untuk dapat ide-ide baru, Bu, gitu. Ketemu orang, jadi semangatnya ketemu lagi, energi semangat untuk saya berusaha berbisnis itu ada terus gitu. Kemudian saya mengeluhkan gitu. Pertama karena modal. Saya tidak bilang modal itu adalah usaha yang menghalangi saya untuk usaha, tidak. Saya tidak merasa seperti itu karena saya ngerasa bahwa saya masih sistem PO, kemudian saya tidak perlu modal sebenarnya. Saya cukup untuk modal yang sesuai dengan pesanan dan tidak terbuang. Nah, kemudian untuk pengiriman memang tuh saat ini saya yang menentukan masih. Karena misalkan untuk per minggu wilayah setempat sekian kilometer, saya hanya buat 2 program. Pertama untuk yang free ongkir dengan wilayah kilometer sekian sampai sekian, di atas itu saya flat ongkir. Misalkan wilayah Tambun, saya kirim dengan minimal pembelian sekian, kemudian 100.000 misalkan, kemudian saya flat ongkir adalah hanya ongkirnya 12.000. Yang kalau kisaran untuk pakai gosen itu sekitar 30.000. Karena untuk donat itu tidak ada pengiriman, kalau tidak pakai instan itu akan hancur. Ya muter-muter lah, ya apalah gitu kan. Nah itu PR saya banget nih. Jadi ketika saya akhirnya memikirkan gimana solusinya ya untuk pengiriman tetap murah, tapi teman nyemil, saya bilangnya teman nyemil itu mau ngerasain nih, mau beli lagi, tapi ada, makanya saya bikin drop point. Nah untuk drop point itu pun mungkin langsung menjawab yang kedua ya Bu Holly. Nah untuk yang drop point itu saya sudah pikirkan, saya tidak akan memberikan donat itu setiap hari.
Jadi saya akan lihat evaluasi, makanya tadi di table saya tuh ada evaluation, controlling, dan untuk coaching. Jadi kita ada kayak ada brainstorming, jadi nanti per berapa sebulan, saya lihat biasanya sebulan, nanti sebulan, 3 bulan, kemudian kita lihat evaluasi. Memungkinkan nggak kalau misalkan dalam seminggu itu 2 kali. Karena kita lihat akan pengiriman. Nah, PR-nya lagi adalah ketika nanti saya buat pengiriman, itu adalah saya sepertinya harus saya karena tujuan saya adalah customer oriented. Jadi bagaimana caranya donat yang saya foto kemudian saya upload di IG atau di Reel, itu Reel betul-betul foto donat saat itu kemudian saya upload, kemudian ya ke customer itu dengan kondisi yang sama. Dan saat ini belum ada kurir yang merasa bahwa, ih gue bawa barang nih, gue barang, bawa makan, gimana caranya makanan ini tetap indah. Nggak, belum ketemu tuh Bu Holly. Jadi kurir itu masih merasa bawa barang, ya udah gue kasih, gue kirim gitu, yang penting nyampe gitu. Tapi belum ada di hati bahwa gue bawa barang, yang itu yang saya mau apa ya berbagi ke bagian pengiriman untuk ketemu nih, ayo yuk gitu. Makanya sempat ngomong Pak Juanda, Pak, ayo dong Pak bikin ini Pak, gimana caranya pengiriman khusus untuk makanan, nih market kita nih Pak. Saya sampai begitu, market kita nih Pak, belum ada nih Pak, gitu kan, sempat ngobrol kemarin, nggak ada nih Pak market kita nih, kita bikin pengiriman khusus mungkin iCommunity, kemudian kerjasama, kemudian kita bikin gimana caranya si customer itu kita cari yang memang dia merasa bahwa makanan ini kan akan dimakan sama customer, kemudian gimana caranya makanan ini tetap, kadang belum tentu ketika datang kemudian kondisinya jelek belum tentu orang mau makan gitu. Jadi saya mikir ke situ. Jadi untuk kendala ini ketentuan harga tetap saya akan informasikan, menghindari komplain biasanya saya sampaikan Bu Holly. Untuk gosen sekian, untuk aplikasi ini sekian. Jadi saya detail tuh. Ini kilometer sekian. Jadi mau yang mana? Saya kembalikan lagi ke customer. Mau yang mana? Yang murah aja Bu Widya. Oke, yang murah. Jadi tapi resikonya saya sampaikan. Resikonya berarti kemungkinan sampainya sampai pukul sekian ya. Jadi kemungkinan resikonya adalah perjalanan. Jadi kemungkinan akan goyang, akan berantakan sedikit gitu. Jadi resiko-resiko itu saya sampaikan ke customer dan biasanya mau sih Bu Holly. Sampai saat ini alhamdulillah sampai ke Tangerang saya udah pernah. Sampai kemana sih kita paling jauh? Ke Bogor ya? Ke Bogor nggak salah, ke Bogor sampai Tangerang, sampai Ciputat juga sudah pernah. Oke, nah ya, ini Bu-Ibu mesti sedikit direm. Oh iya, ya begitu. Mungkin terjawab Bu Holly untuk informasinya. Jadi memang kurir itu masih PR saya, jujur masih PR saya. Siap Bu Widya, semangat. Ya terima kasih Bu Holly. Oke. Ini saya chat dulu nih sedikit di grup. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman di sini yang mau bertanya, saya akan berikan kesempatan untuk audiens ya. Nanti kalau audiensnya itu malu-malu bertanya, nanti kita akan kembali ke community representatif lagi. Nah, ini ada satu, yaitu Bu Rini Asuti. Apakah dibuat dalam bentuk frozen food? Silakan. Ya, baik Pak Edi, terima kasih. Sudah ada frozen food Bu Rini, hanya saja kita tidak berani untuk edarnya itu lebih dari 7 hari, karena sesuai ketentuan BP POM, berdasarkan izin edar kan tidak boleh lebih dari 7 hari, apalagi untuk yang makanan beku. Jadi memang saya mengurangi resiko, kita terima untuk frozen food, beberapa produk untuk donat, dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Hanya saja memang kita edarkan ketika pesan besok akan dikirim. Jadi hari itu saya buat, kita bekukan, besok langsung edar. Begitu Pak prosesnya. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, ada lagi nggak yang ingin bertanya ya, khususnya para audiens yang ada di sini? Dan kalau memang ada, boleh open mic, boleh open kamera. Silakan kalau ada, saya tunggu. Tetapi kalau belum ada,
saya akan kembali ke Bu Monica. Ya, sementara saya lempar ke Bu Monica. Nah, teman-teman semua yang lagi mikir mau nanya apa gitu, nanya apa aja terserah. Itu bisa chat ataupun raise hand atau nanti langsung open mic setelah Bu Monica selesai bertanya. Silakan Bu Monica, atau memberikan feedback, bukan bertanya lagi nih. Silakan Bu Monica. Ya, Bu Widya. Jadi mungkin memang goal untuk nasional itu kita bisa tes case dulu, tes ombak ya istilahnya itu, dengan kita jadi raja market di satu daerah dulu tuh, Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau bisa Bekasi dulu. Nah, itu saya setuju tuh. Kalau kita ke Bogor nih ya, Pak Edi, Bu Holly, dan Bu Widya, ini kita biasanya kalau beli kopi di warung, itu kan biasanya dikasihnya kalau nggak kopi kapal api, kopi ABC ya. Kalau di Bogor nggak? Kopinya apa? Liong. Kopi Liong. Jadi kalau ke Bogor pasti kopi Liong. Nah, saya pingin ya, maksudnya kalau memang Ibu Widya ingin menjadi salah satu pemain yang disruptif ya ke brand-brand besar ini kayak apa sih Donato Krispy Kreme, terus Dunkin Donuts ya. Kita main dulu jadi ratu deh, bukan raja. Kita main dulu jadi ratu donat di Bekasi. Itu mungkin short term-nya dulu tuh. Itu bisa sih, Bu. Jadi kita main, memang long term-nya panjang untuk nasional, tapi kita tes case dulu menjadi ratu, raja daerah-daerah. Nah, ini Dr. Kristo pertanyaannya menarik tuh, Pak Edi. Siap. Oke, thank you ya Bu Monica udah aware banget nih sama chat kita nih. Nah, ini ada dari Dr. Christophorus. Boleh tahu apa yang Ibu pikirkan bakal menjadi unique selling point, proposition, USP-nya apa ya Bu, dan sustainable competitive advantage dari donat Ibu kira-kira. Silakan Ibu. Sebelumnya terima kasih Bu Monica masukannya ya Bu untuk itunya tadi disampaikan oleh Bu Monica, dan untuk dokter ya Pak Dokter ya, aduh lumayan. Yang buat untuk sellingnya ya, pertanyaannya agak berat ya. Dokter dong yang nanya pasti berat. Iya, saya agak berat menjelaskannya gimana ya Pak Edi ya. Beda, uniknya Ibu itu apa gitu kan? Uniknya yang pasti saya mungkin ini pribadi saya ya, karena memang ide ini adalah jujur ide saya gitu. Untuk yang produksi sebenarnya bukan saya, yang buat donat itu ada adik. Kemudian saya berpikir bahwa kenapa kita berbisnis hanya sekedar berbisnis kemudian menghasilkan. Kemudian kebetulan saya juga orang kesehatan, bukan dasarnya orang kesehatan, sebetulnya memang naluri saya mungkin lebih ke yang kalau kita produksi, dan saya itu selalu berpikir bahwa kalau sudah fokus dan harus maju, nggak boleh lagi berhenti, apalagi mundur gitu, maju, mau progresnya lambat maju gitu. Nah berarti kan saya terpikir bahwa akan banyak sampah-sampah nih, sampah-sampah yang dari minyak gitu, dan betul ternyata bisa sampai berapa kali produksi bisa sampai 11 liter, 20 liter, sampai 24 liter. Dan akhirnya saya langsung koordinasi dengan apa namanya? Dengan pihak ketiga yang menampung, dan itu dijadikan biodiesel lagi. Dan saya ibaratnya ini jatuhnya menjual ya, karena saya berpikir saya butuh profit, saya butuh tambahan uang untuk biaya-biaya yang lain, berarti ini saya harus jual. Udah kita sih jual kemana? Jual ke yang menerima minyak jelantah. Tapi ini saya lihat lagi perusahaannya gimana. Kemudian dijadikan apa lagi? Akhirnya dijadikan biodiesel, dan sampai saat ini masih. Nah, yang saya pikirkan adalah sampah-sampah plastik. Karena kondisi saya jujur Pak Edi dan teman-teman, maksudnya Bapak dan Ibu malam ini, bahwa untuk kondisi rumah, kemudian kondisi produksi kita memang belum bisa semaksimal untuk outlet. Jadi kita harus menyesuaikan diri dan nantinya harus memantaskan diri. Nah, untuk yang competitive advance itu sustainable-nya maksudnya gimana ya Pak Edi ya? Mungkin bisa bantu jelasin nggak? Ya, jadi kalau tadi bukan sudah bicara nih, bukan dari segi donatnya saja, tapi
dari bisnis ibu gitu ya, ada Mm-mm. minyak jelantah dan segala macam. Sebenarnya Mm-mm. yang ibu jawab itu dari sisi Udah. bisnisnya, bukan sebagai pembuat donatnya gitu. Nah itu tadi dijawab, dan Udah ya, kemudian sebenarnya udah ya. Nah, ya ibu bisa jawab dari situ gitu kan, karena kalau yang ditanyakan sebenarnya ini dari donat ibu tuh apa bedanya, cuman karena ceritanya ibu ngangkatnya ini ada social impact-nya gitu ya, iya, itu menurut betul. saya menjadi satu jawaban yang bisa diangkat gitu ya, bicara dari unique selling point. Nah, kemudian dari competitive advantage-nya, maksudnya ibu itu kenapa ibu sangat bisa diuntungkan sekali ya dengan ibu tuh, mungkin ibu misalnya kalau ibu punya komunitas emak-emak yang luar biasa banget gitu ya, nah itu kan satu competitive advantage yang ibu pegang di awal, tapi mungkin saya nggak tahu ibu punya apa lagi gitu. Nah jadi mungkin ibu bisa angkat dari sisi yang lain. Ibu punya keuntungan apa ya dari mungkin network ibu dan segala macam. Salah satunya tergabung di community lah. Iya, oh gitu. Oke. Kalau itu sih keuntungannya pasti ya Pak ya. Selain buat kepuasan saya pribadi, ini jujur kalau untuk ide itu tuh ada kepuasan pribadi. Kemudian untuk networking itu udah pasti. Dan keuntungannya lainnya adalah ya kebetulan saya punya komunitas ibu profesional sudah berjalan 2017 dan ada namanya untuk penggerakan untuk minim sampah dan saya ikut masuk ke situ. Nah, saya mau ikut bergerak di bidang itu karena kebetulan awalnya enggak Pak, awalnya saya itu menjahit. Cuma karena saya ada berdagang, berbisnis ini GS Nimil ini saya harus ambil fokus satu. Jadi saya fokus yang ini. Nah, fokus lagi berarti saya pindah lagi untuk komunitas untuk bagaimana caranya untuk saya terus bergabung memperluas networking saya, kemudian sampah-sampah ini terus bisa tidak dibuang sembarangan yang akhirnya bisa menyebabkan lingkungan itu sih Pak, lebih ke situ. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Dokter Kris. Ini mestinya Pak Dokter ini open mic ya, sekaligus memberikan hal-hal yang bagus banget nih di chat ya. Ini mungkin karena waktu, jadi saya nggak mungkin bacain chatnya Dr. Christoforus. Nanti mungkin saya bisa baca. Ya, bisa mungkin japri-japrian, siapa tahu ya, bisa boleh, dapat insight. Dan kemudian Pak Arjo, bagaimana caranya menjaga harga dan kualitas saat harga bahan baku tepung dan gula naik turun? Singkat padat. Untuk menjaga harga tetap disesuaikan ya Pak. Karena Pak Arjo untuk kemarin saja untuk minyak kita harus itu betul-betul pikirkan. Akhirnya karena kita minyaknya aja minyak Sanko, harus Sanko. Jadi beda ya ketika kita coba minyak yang lain itu hasil penggorengannya juga beda. Jadinya akhirnya kita hitung, kemudian kita sesuaikan karena tepungnya aja bukan tepung yang di pasaran, mungkin nggak semua orang bisa kenal tepung tersebut gitu. Jadi tepungnya juga beda, bukan yang dipakai tepungnya sembarangan. Jadi kemarin tetap kita sesuaikan, alhamdulillah bisa diterima dengan pasar karena rasanya tidak berubah, infonya seperti itu. Oke, terima kasih untuk Dr. Christoforus dan Pak Arjo ya, yang sudah memberikan memberikan tanggapan atau masukan ya, atau pertanyaan. Ini adalah semangat dari Startup Huddle punya program, berarti kita melibatkan teman-teman semua yang audiens di sini. Sebenarnya community representatif adalah seperti itu, pemantik gitu ya, dia mantikin dulu, kemudian baru yang lain nyerocos. Tapi karena waktunya itu juga terbatas, mau nggak mau saya harus bagi-bagi gitu ya. Oke, terima kasih untuk Bu Widya. Terima kasih juga Pak Edi, terima kasih atas kesempatannya. Untuk presentasi sudah selesai, tapi jangan kemana-mana. Nanti di akhir acara saya minta Ibu untuk tampil lagi. Nah sekarang saya berikan waktu kepada Pak Aldi. Oke, ini Pak Aldi sudah ready ya. Nah Pak Aldi sama seperti
si Ibu Widya. Nah, jadi Pak Aldi boleh presentasi 6 menit. Saya akan reminder bahwa sudah 6 menit. Waktu dan tempat dipersilakan untuk present. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Kok nggak bisa ini screen share? Oh, oke. Mungkin boleh dibantu oleh admin bisa agar supaya screen share. Sudah ya, coba dicek. Oh ya, sudah. Sudah. Malam. Udah terlihat belum Pak, Bu? Lagi jalan. Yap, sudah. Boleh mulai. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang menghadiri acara pada malam ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, dan juga untuk mendengarkan pitching saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Cerpong Aspal-Instan. Jadi visi misi dari Cerpong Aspal-Instan ini adalah kami hadir secara profesional untuk membantu membangun negeri melalui teknologi pembangunan jalan yang terbarukan. Kenapa sih ada produk ini? Nah, jadi yang pertama ini adalah masuk dari ke pengalaman pribadi dan juga pengalaman kita semua pastinya, yang pasti kita melewati jalan-jalan pada keseharian. Jadi yang udah kita tahu itu adalah bahwa kalau misalnya genangan air ada itu ketika hujan, pasti lama-kelamaan jalanan pasti akan berlubang. Dan respon dari pihak berwenang atas jalanan ini sendiri memakan waktu yang lama dan juga biaya perbaikan yang tinggi. Jadi makanya di situ kita hadir. Jadi solusi yang kita tawarkan adalah simplifikasi perbaikan jalanan berlubang. Seperti pada video yang akan saya putar pada saat ini. CR Concol Mix Road Asphalt memperbaiki jalan dengan mudah, cepat, dan murah. Tuang dan oleskan cairan perekat CP01 ke media jalan yang berlubang. Gunakan kuas atau roll jet untuk meratakan CP01 ke seluruh permukaan media jalan berlubang. Lalu lemparkan CR Concol Mix Road Asphalt ke media jalan berlubang hingga rata. Tebal hampar yaitu 1,5 cm dan tebal padat 1 cm. Gunakan raskam untuk membantu perataan hamparan. Bilas dengan roda ban kendaraan yang melintas atau dapat juga menggunakan mesin stemper untuk pemadatan. Pesan sekarang dan dapatkan segera sampai lokasi Anda. Oke, jadi berikut adalah video video tentang produk kita. CR Concol Mix Road Asphalt. Nah, kenapa harus sekarang? Dan juga sebenarnya masuk ke dalam tujuannya itu perbaikan jalan yang sudah ada pada saat ini, responnya itu memakan waktu. Dan juga kita tahu semua waktu adalah uang dan kita memiliki waktu terbatas selama kita hidup di bumi ini. Jadi kita harus memaksimalkan waktu sebaik-baiknya. Lalu kedua, perbaikan jalan biasanya harus berskala besar, jadi nunggu besar dulu baru bisa diperbaiki. Terus juga biaya yang dikeluarkan tinggi, dan juga kita ini adalah pelopor penambalan jalan lubang yang praktis. Jadi target kita adalah menjadi top of mind perbaikan jalanan berlubang. Karena kita memiliki harga terjangkau, dan itu bisa memungkinkan kita untuk menjadi market leader pada segmen pasar perbaikan jalan berlubang yang efisien. Jadi kompetitor kita pada saat ini adalah perbaikan jalanan konvensional pada umumnya dan juga peniru. Jadi produk kita ada dua, ada dalam aspal yang kemasan sak dan juga bonding liquidnya yang tadi seperti di videonya itu jalanan itu dicat. Jadi kayak kita memadukan banyak ragam pengaplikasian. Jadi aktivitas penjualan kita pada saat ini kita menggunakan penjualannya
via online. Itu ada kita punya memiliki website, juga kita jual di Tokopedia, dan juga bisa juga direct untuk pemesanan yang melebihi kapabilitas pengiriman yang ada di Tokopedia. Di sini ada BMC kita, lalu di sini ada tim kerjanya. Di sini sistem tim kerjanya itu sendiri seperti ini. Lalu sekian, terima kasih presentasi dari saya pada malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Aldi atas presentasinya. Ya, ini mungkin bisa dimatikan share screen-nya. Nah, untuk teman-teman yang semua yang ada di chat room, ini boleh dimulai di chat ya, kalau yang mau tanya. Kemudian kalau mau ada yang langsung tanya juga boleh. Dan Bu Widya juga bukannya nggak boleh bertanya, boleh juga bertanya. Kalau memang siapa tahu ada hal-hal baru nih, ya ini kan instan nih nambelin. Tadi kalau Bu Widya tuh udah nambel perut supaya nggak lapar gitu. Kalau ini nambel jalanan. Oke, langsung saja dari community representatif. Nah ini saya sengaja nih mau minta Bu Holly dulu nih, biar berseberangan. Ini canggih nggak nih Bu Holly ini? Bisa nanya tentang aspal. Silakan Bu Holly. Iya, thank you Pak Edi untuk kesempatannya bertanya dan memberikan feedback ya tentunya ya Yes. di presentasinya Pak Aldi. Ini sebenarnya produknya sangat luar biasa ya, karena yang namanya aspal itu sangat sebenarnya penting banget, karena kalau saya pernah kejadian hampir kecelakaan gitu karena melewati jalan berlubang gitu ya. Nah, dengan produk Pak Aldi ini sangat memberikan kemudahan pastinya ya. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi penjualan, kan selama ini kan Pak Aldi kan penjualannya dari sisi online ya. Kalau menurut saya ya sebenarnya ada ini cuma sekedar pemikiran saya sih ya. Mungkin ada baiknya juga kerjasama gitu ya dengan perumahan-perumahan yang ada, yang apalagi perumahan-perumahan lama gitu ya, agar bisa perbaikan jalan-jalan berlubang di daerah mereka gitu. Jadi bukannya nunggu bola tapi jemput bola juga gitu. Nah, kemudian dari sisi saya sebagai representatif kaum hawa nih ya, para mam nih, kan yang namanya ngerjain aspal kayak gini kan biasanya kan kaum pria gitu ya. Nah, tapi karena yang di rumah itu biasanya para mam tuh lebih banyak gitu ya. Gimana caranya Pak Aldi untuk bisa membuat image aspal itu bisa menjadi menyenangkan gitu buat para ibu, bisa memperbaiki jalan di depan rumah mereka biar nggak berlubang lagi. Gitu Pak Aldi. Oh, menarik tuh. Silakan. Gimana tuh? Itu berarti pertanyaannya itu adalah sebenarnya dari Bu Holly ini saya itu kerjasama yang perumahan ya Bu ya? Ya, satu. Jadi yang pertama itu kerjasama dari perumahan. Sebenarnya dengan kita mengadakan via online ini, kan kita menggunakan juga Google Ads. Nah, Google Ads ini sendiri kan ada keywordnya ya. Jadi misal kita nyari contohlah kita cari garpu. Nah, kan kalau misalnya di Google Ads itu postingan kita itu bisa dinaikkan tuh. Jadi maksudnya paling relevan mungkin lah dengan garpu. Misalnya Ibu Holly bisa carinya tuh kayak kalau garpu kan alat makan yang ada 4 tusukan. Nah, kan garpu tuh. Cuman kalau ya jadi seperti itu. Nah, jadi kita dengan Google Ads ini, misalnya orang mencari keywordnya itu adalah perbaikan jalan berlubang, keluar itu iklan kita. Nah, dari iklan itu, kita kan benar tadi kata Ibu Holly, kalau kita ini sekarang ini lebih menjemput bola. Bukan menjemput, menunggu bola. Nah, kan kita ketika sudah dapat bolanya itu sendiri, kita olah dari bolanya ini, dan juga kita bangun jejaring customer. Jadi kayak database dari customer ini kita catat. Kita juga tanya tanya-tanya gimana produknya, dan mayoritas dari mereka
puas dengan produknya. Nah, mayoritas itu puas dengan produk, 90%, kurang lebih, kurangnya 90% puas dengan produk. Jadi dengan adanya kita menjalin hubungan lagi dengan konsumen tadi juga bisa merekomendasikannya kepada kerabatnya. Sedangkan kan kita produk ini kan produk perbaikan ya. Perbaikan ini sendiri kan sifatnya ini yang konstruksi. Nah, konstruksi ini juga pasti yang mencarinya ini adalah yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi misalnya ada pertama dia cuma beli satu untuk dicoba dulu, ternyata oke, dia bisa membawakan ke relasinya. Karena dari experience dia itu oke, dia bisa membawakan ke perusahaan yang dia bekerja di mana. Oke. Jadi kalau buat saat ini sih seperti itu untuk dengan perumahan, dan ada juga yang dari perumahan. Nah, perumahan itu jadi entah purchasing-nya atau orang bagian kontraktor yang sedang memperbaiki jalannya itu mengontak kita karena dari Google itu sendiri. Dan kita membuat baru bekerja sama. Seperti itu. Oke. Itu jawaban pertama ya. Tapi kalau untuk yang kedua, buat ibu-ibu, menurut saya sih bukan di ranahnya ibu-ibu ya, karena mungkin ibu-ibu bisa ini menggunakan ini untuk, maksudnya kan ibu-ibu kan peduli dengan estetika, keindahan. Jadi ibu-ibu kita bisa ini jadi ada ide baru nih. Jadi ide baru ya, karena ketemunya ibu-ibu gitu. Tadi idenya saya berikan satu yang lucu-lucu ya. Ini tadi menarik. Pas Pak Aldi itu lagi ngomong garpu gitu, saya ya. Setiap ibu-ibu yang cari garpu munculnya aspal. Oh, itu keywordnya itu ibu-ibu banget tuh, nyari garpu munculnya aspal gitu. Nah, oke, itu lanjut ya Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Tapi kalau itu menurut saya juga terlalu ekstrim karena garpu dan aspal itu kan tidak korelasinya. Jadi kalau misalnya buat ibu-ibu, jadi kayak karena ibu-ibu akan estetika, jadi dia bisa mengajukan. Jadi dari kita mungkin bisa ada kayak terobosan lagi, kayak misalnya dibuat di bidang marketingnya ini, bikin kampanye yang buat ibu-ibu ini dapat diterima. Jadi kita meningkatkan yang ditekankan itu adalah estetika. Jadi ibu-ibu ini ketika dia udah melihat yang estetikanya bisa mengajukannya ke suaminya, lalu suaminya bisa memanggil tukang dan juga bisa menggunakan aspal ini. Aspal bisa diterapkan. Seperti itu Bu Holly. Terima kasih. Menjawab ya Bu Holly. Pak. Makanya semangat Pak. Saya itu begitu dapat topiknya Bu Widya sama Pak Aldi, saya tahu di Pak Aldi kan dari Pak Pinpin punya murid ya di PPM kalau nggak salah. Ini saya pernah lihat presentasinya, saya bilang seru nih. Dan ini beneran nih seru. Yang tanya ibu-ibu gitu kan, nah gimana tuh? Nah tapi kan poinnya jadi dapat gitu ya. Wah ini mikir, mana juga ya. Jangan salah loh, ibu-ibu banyak loh ya kan di rumah-rumah. Ini sudah mewakili nih dari ibu-ibu tadi gitu. Nah sekarang saya lompat ke Bu Monica. Nah, untuk Pak Antoni sebentar ya Pak. Nanti saya catat di Pak Antoni, keren banget nih, udah support banget. Silakan Bu Monica. Ya, ini kalau saya bukan mewakili mama-mama karena saya belum mama-mama, tapi saya mewakili generasi perempuan yang sekarang, Mas Aldi. Luar biasa, saya mau ngucapin dulu luar biasa ya. Saya sudah baca sedikit soal background produk tersebut. Dari presentasinya Mas Aldi, saya bisa tangkap secara garis besar bahwa unique selling proposition yang memang diunggulkan di produknya Mas Aldi ini adalah kelebihan produknya ya. Jadi tadi instan aspal itu cepat,
lebih cepat dibandingkan aspal biasa atau beton, konkrit gitu. Lebih cepat biasa dan juga konkrit. Konkrit kan 21 right? Ya, konkrit. Nah, ini saya sih tadi penasaran untuk lihat lagi tuh bisnis model kanvasnya tuh. Boleh nggak di-share lagi? Boleh, silakan. Yes. Ini yang menarik deh. Oke. Ini value proposition-nya, pengerjaan mudah dan cepat, murah, kemasan mudah dibawa. Pengerjaan mudah dan cepat, ya itu itu poin pertama yang sangat penting. Nah, karena mudah itu, tadi saya relate sekali dengan Bu Holly punya komentar ya, bahwa bukan hanya laki-laki yang bisa mengerjakan. Kalau Mas Aldi tahu ya dengan lingkungan generasi kita yang sekarang ini, udah banyak mulai ada komunitas DIY namanya, do it yourself. Mau itu bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, perempuan muda sekarang sudah bisa, mereka mau mengerjakan hal-hal yang dulu cuma bisa dikerjakan oleh laki-laki atau kuli gitu, mereka bisa kok sekarang gitu loh. Jadi pengerjaan mudah dan cepat ini bisa ditransform menjadi marketing message ya, pesan marketing itu untuk, nah ini pasarnya nih, customer segments, property owners ya, sama pengelola lingkungan. Tapi kamu juga bisa cari end users di luar property owners dan pengelola lingkungan. Kayak misalnya tadi ibu-ibu yang bukan cuma ibu-ibu ya, tapi yang memang punya, kan kalau sekarang kamu tadi bilangnya targeting ads, itu kan targeting ads bukan cuma soal demografi, bukan cuma soal gender atau umur, tapi bisa juga soal hobi. Nah, hobi-hobi yang construction, DIY itu bisa kamu explore juga tuh. Jadi yang hobinya memang do it yourself, hobinya memang konstruksi, arsitektur, itu tidak mengenal gender, tidak mengenal umur. Itu bisa kamu masuki juga. Nah, terus sekalian nih, karena ngomongin value propositions ya, kamu sudah punya Instagram atau social media mengenai ya inilah marketing kamu, produk kamu ini, Mas Aldi? Kalau buat sekarang ini sudah ada, Bu. Sudah ada. Nah, kalau saya sih pinginnya memang karena memang value propositions kamu kuatnya adalah di kelebihan produk, kamu cari aja banyak narasi soal kenapa instan aspal itu lebih bagus dibandingkan misalnya konkrit dan lain-lain. Jadi masyarakat teredukasi, dan itu tadi customer segments-nya diperluas. Karena bukan cuma property owner dan pengelola lingkungan, bahkan pasar yang kamu sendiri sebenarnya belum ngeh ada, ternyata ada, besar tadi gitu. Tadi kayak yang hobinya DIY atau construction itu dia tidak terlepas, dia tidak terbatas oleh gender sama umur. So congratulations ya Aldi ya, ini luar biasa. Tinggal kita explore lagi nih, marketnya ternyata lebih besar dibanding ini. Sama satu lagi sih sebenarnya aku mau ngasih bocoran sama Pemda gitu. Kamu tuh deketin Pemda, deketin juga ya teman-teman di Wika, di PP, itu kamu harus juga udah mulai inilah networking banyak ke pihak-pihak yang memang butuh supply raw material yang besar, raw material yang baru, yang inovatif, dan belum banyak yang punya. Kamu deketin tuh pemain-pemain besar. Itu dia. Good luck, Aldi. Ya, terima kasih, Bu. Oke, thank you untuk insight-nya, kemudian feedback-nya, ya masukan untuk Pak Aldi nih. Nah, ini ada Pak Antoni. Pak Antoni, silakan bertanya, Pak. Oke. Sebentar nih, lower hand dulu. Oke, thank you. Pak Edi, thank you juga Pak Aldi. Presentasinya keren banget. Ada pertanyaan pertama adalah, saya ini orang awam ya, jadi saya nggak begitu paham soal aspal. Nah, tadi kan Pak Aldi sudah menyampaikan bahwa ini kelebihannya lebih cepat, lebih murah, lebih apa. Nah, tetapi saya tidak melihat perbandingan secara realnya itu bagaimana. Kalau bagi saya, ini sudut pandang saya selaku orang awam, pada saat saya melihat cara tadi video presentasi dari Pak Aldi, saya melihatnya
oh oke, pada saat di jalan di kompleks saya ada perbaikan jalan, bukannya itu juga yang dilakukan. Nah, bedanya apa? Nah, misalkan contoh bisa disampaikan, oh ini bedanya, oh 1 jam lebih kering, atau tidak menggunakan ini, atau tidak menggunakan itu, atau tidak bocor lagi, atau apa. Menurut saya perlu ada angka atau secara kuantitatif yang memang orang-orang itu bisa langsung relate gitu loh. Oh ini biasa 3 jam loh, kalau pakai kita punya cuma 1 jam. Nah, menurut saya itu satu hal yang saya pengen tahu penjelasan dari Pak Aldi. Nah, terus kedua mengenai DIY itu, apa namanya, sebentar, ini saya masih nyatet kalau nggak saya lupa. Nah itu bisa aja gitu loh. Tadi kan katanya mudah itu, dan saya juga setuju dengan pemaparan dari Bu Monica tadi bahwa memang saat ini orang-orang itu banyak yang concern, bisa juga gitu ngelakuin hal seperti ini, dan salah satunya untuk ibu-ibu itu kan concern sama anaknya. Nah, kebayang nggak sih kalau anaknya lari-lari naik sepeda terus tanah apa namanya aspal di rumah itu berlobang-lobang. Nah, itu kan otomatis dia akan membutuhkan, dia gemes, dia pengen benerin tapi kan dia nggak bisa. Nah, mungkin ya ini juga bisa jadi marketing promotional, marketing gimmick atau whatever itu, bikin satu tagline misalkan pahlawan aspal gitu ya. Nah, ini apa namanya, Pak Ali berkolaborasi dengan MAM di daerah sini untuk memperbaiki jalan-jalan sini yang sudah berlobang. Atau mungkin pernah lihat juga dulu ada satu jalan yang berlobang besar atau bagaimana, terus akhirnya sampai ditanemin pohon pisang gitu loh di tengah-tengah. Nah, mungkin begitu itu viral, nah itu mungkin kan jadi kita bisa langsung datang kasih entah gimana mekanismenya untuk bisa promote. Nah, itu masukan, ada pertanyaan dan masukan dari saya. Thank you. Ya, silakan. Langsung dijawab pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Pak Antoni. Jadi dari catatan saya nih, itu lebih ke masukannya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya pertama kan kemudahannya lebih ditunjukkan. Kalau misalnya dari mata orang awam, perbaikan jalan ya seperti itu. Tapi sebenarnya nyatanya ya sih, tapi ya. Jadi sebenarnya nyatanya nih, kalau misalnya kita mengaspal jalan, itu banyak mata rantai yang mesti dilewati. Pertama dari kita ngambil contoh kasarnya aja deh. Kita dari apa namanya, tempat ngumpulin batu. Ya itu dari tempat yang bikin batu-batu kecil-kecil tuh, terus dimasukin ke AMP, kalau tahu tuh asphalt mixing plant, yang mana itu mesti ada apa namanya, mesti lahannya itu mesti luas karena dia itu mencampurkan aspal yang panas dan juga batu di mixing, baru dimasukin ke dalam dump truck seperti itu. Terus dari dump trucknya ini menuju ke apa namanya, tempat tujuan ya, akhirnya. Terus di tujuan akhirnya ini mesti ada alat berat yang bisa untuk apa namanya, mengeksekusi aspal yang dari dump truck ini sampai terpasang, dan juga itu membutuhkan banyak biaya dan juga banyak manpower. Jadi kan kalau misalnya di perbaikan jalan, kalau misalnya lewat tol Jor tuh, yang tol Pondok Indah itu, kan di setiap malam ada perbaikan jalan, bukan bikin macet tuh. Jadi masukan yang saya dapat di sini adalah lebih ditunjukkan apa namanya, perbandingannya secara kuantitatif. Nah, itu menurut saya masukan yang bagus banget. Terima kasih Pak Antoni. Terus juga untuk apa namanya, yang kampanye lari-lari naik sepeda atau marketing, jadi kayak gimana kita bisa menyasar market ibu-ibu, itu juga masukan yang sangat baik banget. Oke. Jadi di sini saya mendapatkan banyak masukan nih. Tinggal gimana nanti diterapkan saja. Jadi terima kasih Pak Antoni dan juga Bu Monica dan tadi Bu Poli atas masukan-masukannya. Oke, ya memang di sini kita semua memang terfokus untuk membantu presenter yang present hari ini,
Jadi kita semua senang kok untuk bisa memberikan ide-ide gitu ya, mulai dari yang lucu-lucuan sampai yang seriusan gitu. Nah, ini ada dari Dr. Christophorus nih. Secara historical, based on market share data, apakah market Bapak lebih besar ke retail, individual maksudnya, atau B2B, yaitu developer dan lain-lain, atau B2G, yaitu Pemda atau Pemkot? Mungkin boleh jelasin sedikit. Oke, terima kasih Pak Dr. Christophorus. Jadi bisa saya jawab langsung nih. Jadi kalau misalnya buat retail ini paling dia beli 1-2 biji harinya. Kalau B2B ini dia itu sekali beli banyak fleet. B2G juga seperti itu, cuman dengan extra step. Jadi menurut saya yang lebih banyak ini market share-nya untuk B2B. Karena sekali beli banyak, dan juga dia pengen cepat terpasang. B2B, retail baru B2G. Karena B2G adalah B2B with extra step. Oke. Ya, ini sepertinya sudah cukup jelas ya dari produknya sendiri. Ini hanya lebih kepada ide-ide ya mungkin yang bisa keluar dari teman-teman semua di sini. Nah, jadi di hari ini kalau Pak Aldi masuk di dalam presentasi di mana banyak variasi orang yang dengar, mulai dari ibu-ibu sampai profesional sampai siapapun itu gitu kan yang ada di sini. Dan ini satu kolaborasi atau kerjasama antara Impactner di mana Pak Aldi ini adalah salah satu murid dari Dr. Pinpin ya, ngajar di kampus dan dia bawa sekarang ke sini. Dan ini mungkin di kampus kalau yang memberikan feedback atau apa mungkin gayanya lebih akademik, tapi kalau di sini itu langsung straight to the point, realistis, dan tertantang juga kan yang nanya ibu-ibu gimana caranya supaya ibu-ibu juga atau perempuan itu bisa do it yourself gitu. Nah, untuk pembetulan seperti ini. Nah, ini keren banget ya. Oke. Thank you untuk waktunya. Nah, sekarang Izin kita foto dulu dong Pak, bareng-bareng Pak Edi. Kita nyalain kamera semua. Belum habis, belum Oke, habis. oke. Belum. Masih ada, karena ada sesi dari community representatif yang akan sharing tentang apa sih yang sebenarnya dilakukan sama dia, dan kemudian tadi Bu Monik malah memberikan saya satu ide gitu ya, yaitu pertama bisa nggak nih dikonklusiin atau dibungkus jadi satu sehingga bisa diberikan masukan kepada kedua narasumber ini gitu, kepada kedua presenter ini. Nah, mungkin kalau Bu Monik sudah ready, silakan untuk berikan masukan nih kepada kita semua ya, atau sharing sesuatu tentang Bu Monik sendiri ekspertisnya di mana, kurang lebih seperti itu. Terserah Bu, Ibu mau bicara tentang Ibu atau Ibu mau memberikan sesuatu tentang kita untuk kita semua, silakan. Terima kasih Pedi. Ini saya nggak cuma sebentar saja. Ini untuk dua sahabat kita yang sudah luar biasa ya, Bu Widya dan Mas Aldi. Ini mungkin insight yang bisa saya share dari iCommunity ya, begitu. Sebentar, saya bisa share atau tidak ya? Tadi saya sudah share ke Pak Juanda sih, bisa di itu nggak ya Pak Juanda? Sorry. Ini soalnya lagi problem Zoom saya. Iya, share all-nya sudah di-open sih, share all.
Iya, ininya saya, Zoom-nya saya sih. Saya Oke. coba share ke Pak ini saja, ke Pak Edi ya. Saya share ke Pak Edi ya. Boleh Oke. share dari. Saya sorry nih ya, soalnya emang Zoom-nya Oke. lagi ini nih. Share WhatsApp ya. Saya sudah lewat WhatsApp. Sip. Ini gara-gara Oke. laptop baru sebenarnya. Ini gara-gara laptop baru. Jadi itu. Jadi Oh, baru laptop bingung baru. nih ya, ininya sistemnya segala. Ya, it's okay Bu, aman. Oke, ini saya akan bantu langsung di share dari saya ya, live. Oke. Ya, jadi Bu Widya, Mas Aldi, dan juga teman-teman pengusaha ya yang di sini, yang otaknya entrepreneurship ya. Otak entrepreneurship itu sebenarnya bukan otak dagang, bukan. Tapi kalau Dokter Pimpin selalu bilangnya otak mencari peluang, keberpeluangan, itu luar biasa. Iya, MacBook dokter. Jadi network is taking over. Nah, sebenarnya sekarang inilah cara kita untuk bisa melakukan bisnis di dunia modern, di dunia yang begitu cepat. Sekarang kita harus melakukan network. Nah, boleh next Pak Edi? Yap. Nah, sekarang kita tahu ya, ada yang namanya nomophobia. Apa sih nomophobia? Nomophobia itu adalah the fear of out of cell phone range. Jadi ketakutan untuk nggak bisa jauh-jauh dari handphone, smartphone. Itu namanya nomophobia. Dan itu, nih ya, kita bisa tahu bahwa smartphone itu bukan lagi sebuah alat, bukan lagi sebuah device, tapi menjadi tempat di mana kita tinggal. Ini seorang antropologis luar biasa dari Amerika ya, Profesor Daniel Miller. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa teknologi smartphone itu sudah jadi tempat kita tinggal, ini akan mengubah paradigma kita, mengubah perspektif kita soal pasar. Boleh, monggo Pak Edi, di next. Yap. Nah, kita bisa lihat ini, kalau saya karena saya surveyor ya, saya researcher, saya selalu based on data, saya nggak mau hanya berdasarkan opini saya. Kita lihat bahwa di tahun 2022, data 2022 dari Gallup Poll ya di Amerika Serikat, bahwa dari ini range umur 18, anak remaja umur 18 sampai 65 tahun, mereka itu pinginnya setiap waktu dekat-dekat sama smartphone. Kalau yang umur muda 18 sampai 29 itu 95% lah. Makin tua memang makin sedikit, tapi kita lihat bahwa hampir semua kita dari umur 18 sampai 65 tahun ke atas itu pinginnya deket-deket handphone di jam kerja. Bahkan saat mau tidur pun juga gitu ya. Oke, kita bisa next. Nah, karena itu kita ada di era yang namanya VUCA. VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ini saya nggak mau ngejelasin panjang-panjang. Ini intinya adalah sekarang kita ada di era fast changing dari semua dimensi ya. Semuanya berubah cepat sekali. Kok kayaknya waktu bergerak cepat sekali. Kok sepertinya teknologi selalu update, selalu baru. Kita kok kayaknya selalu ketinggalan. Ya itu, karena memang ini new normal dan kita harus terbiasa dengan ini. Karena itu bisa next, Pak. Informasi, nah ini buat Bu Widya sama Pak Aldi. Informasi yang informasi produk Bu Widya, informasi produknya Pak Aldi, itu udah bukan lagi milik pribadi atau milik perusahaannya Bu Widya atau milik perusahaannya Pak Aldi. Produk Bapak Ibu ini sudah menjadi milik publik. Jadi misalnya kalau Ibu bilang, ini donat paling lembut, ini donat yang sustainable, Pak Aldi juga begitu, ini aspal yang paling cepat. Itu kan klaim Bapak dan Ibu. Tapi sekarang informasi itu bergerak dari kolam ya, metafornya adalah kolam menjadi sungai. Jadi pasar, konsumen itu tidak lagi percaya begitu saja dengan klaim-klaim Bapak Ibu. Mereka akan mencoba, mereka akan ngetes gitu ya. Dan informasi ini menjadi sangat fluid, sehingga next, Pak Edi. Nah ini, konsep market itu, konsep pasar, konsumen itu sebenarnya sudah turun harkatnya. Sudah berubah
transform menjadi network. Kenapa? Karena tadi informasi yang tadi Ibu punya, Bapak punya, yang bahwa produk ini adalah bla bla bla, mereka dites ya. Mereka dites oleh pasar, dan pasar atau konsumen itu berubah dari yang cuma user menjadi prosumer. Mereka bukan hanya lagi jadi pengguna mereka akan jadi advocate bahkan bagi Bapak Ibu. Advocate produknya Bu Widya menjadi kritikusnya Pak Aldi, jadi begitu. Ini sebenarnya konsep yang sudah kita harus embrace di era VUCA ini, di new normal ini. Gitu sih Pak Edi, dari teman-teman di iCommunity. Oke, terima kasih Bu Monica. Ini tambahan untuk kita ya. Kita belajar satu hal bahwa sekarang apa yang kita bilang oke, ini saya punya, saya yang paling oke dan segala macam itu sometimes nggak berlaku seperti itu. Nah, kita belajar satu hal nih barusan dari Bu Monica. Nah, sekarang dari Bu Holly. Silakan Bu Holly, waktunya kurang lebih 5 menit, bisa memberikan rangkuman semua tentang presentasi mereka atau tentang apa yang Bu Holly mau sampaikan kepada kita jadi satu pembelajaran malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Edi untuk kesempatannya lagi. Menurut saya, kedua produk yang hari ini dipresentasikan itu sangat revolusioner ya. Karena dari pihak makanan nih, nggak kalah juga ya sama donat-donat lainnya ya yang sudah ada di pasaran. Selain lebih lembut, katanya tadi tidak menggunakan pengawet ya. Ini saya juga kepengen banget ya, karena sama ini saya beranggapan bahwa yang makanan yang ada di luaran biasanya menggunakan pengawet. Nah, jadi untuk Pak Aldi juga revolusioner banget karena mudah banget. Saya juga benar-benar pengen nyoba tuh ya, karena di depan rumah mami saya banyak lubangnya juga. Saya kepengen nyoba nih nanti nih. Nah, jadi memang di era sekarang ya, di era yang sudah semuanya digital seperti yang tadi Bu Monica sudah bilang gitu ya, semuanya menggunakan handphone ya. Mungkin sebenarnya dari sisi marketing ya akan menjadi jauh lebih mudah ya, karena sekarang banyak sekali cara-cara kita bisa mempromosikan dengan cara menggunakan media ya yang sudah tidak lagi kayaknya sulit ya. Kalau zaman dulu kita bikin video, untuk bikin video tuh kayaknya sulit, tapi kalau sekarang tuh sudah mudah semuanya. Dan ini saya kepengen sedikit sharing aja sih ya, bagaimana sebuah video itu dapat membuat impulse buying kita tuh langsung ada gitu ya, timbul gitu impulse buying. Jadi mungkin bisa dicontek juga nih nanti ya buat kedua produk ya. Jadi kalau zaman sekarang banyak sekali yang nawar-nawarin produk tapi dengan cara soft selling gitu ya, dengan cara bikin video sedang mengerjakan produk tersebut gitu ya. Tapi nanti pada saat saya melihat video tersebut pasti otomatis saya akan langsung beli barangnya gitu, dan itu sudah kejadian ya berkali-kali gitu. Jadi pada saat kita melihat jualannya nggak hard selling lagi gitu ya, tapi udah soft selling menggunakan video, itu biasanya jauh lebih kalau buat saya ya sebagai mak-mak nih ya, kaum mak-mak itu jauh lebih mengena gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita bisa mengembangkan lagi gitu ya dengan menggunakan media yang sudah ada di era yang sudah menggunakan video semua, itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan impuls buying para ini ya yang tadi Bu bilang tuh ya, siapa aja tadi Bu, para woman ya tadi ya, woman, netizen dan juga millennials, itu biasanya impuls buying mereka tuh cepet tuh ya, langsung klik produknya langsung beli tuh biasanya ya. Jadi kita bisa mencontoh juga, jadi gimana caranya agar produk kita bisa lebih nempel di ingatannya para calon customer kita gitu kalau menurut saya Pak Edi. Oke, nah ini sudah komplit ya, sudah ada feedback, sudah ada pertanyaan, sudah ada rangkuman, dan ada tambahan. Jadi ini adalah satu acara memang yang kita harapkan benar-benar bukan hanya presenternya aja, tapi kita semua yang datang hari ini tuh bisa belajar
dan saling sharing sesuatu. Dan acara utama kita ini sudah selesai, dan sebelum selesai ini saya minta sedikit closing remarks untuk program Startup Huddle ini. Gimana ya menurut kedua komite representatif ini tentang program dari Startup Huddle ini? Mungkin 1-2 menit boleh diberikan satu closing remark. Silakan, Bu Monica. Mom Holly dulu dong. Boleh, Mom Holly dulu. Silakan. Ya, oke. Menurut saya Startup Huddle ini sangat membantu sekali ya, terutama buat kita para founder, karena kita bisa mendapatkan banyak sekali masukan ya. Karena mungkin bagi kita ini sudah yang terbaik yang kita bisa lakukan, tapi ternyata ada banyak sekali blind spot ya yang nggak bisa kita lihat sendiri gitu. Nah, dengan hadir di sini gitu ya, banyak belajar, banyak mendengarkan, itu bisa memberikan ya seperti ada yang melihat dari belakang gitu ya, atau dari sisi lain gitu. Jadi blind spot kita tuh bisa terlihat di acara ini gitu, dan ini sangat bermanfaat buat para founder ya. Sehingga pada saat mereka berjalan, mereka nggak berjalan rasanya sendirian gitu, karena ada banyak sekali rekan-rekan ya, ada teman, ada coach gitu ya, ada mentor yang ikut membantu, memberikan dukungan dan juga masukan arahan gitu ya, sehingga bagi saya acara seperti ini perlu terus didukung, sehingga kedepannya Indonesia bisa lebih banyak lagi entrepreneur ya. Karena dengan adanya entrepreneur, saya yakin pasti akan lebih banyak lagi peluang terbuka, dan juga membuat lebih banyak lagi yang namanya pintu ya untuk orang-orang bisa lebih banyak bekerja gitu Pak Edi. Jadi saya terus berdoa dan saya terus mendukung agar Pak Edi bisa terus mendukung kita para founder gitu ya, sehingga para founder bisa terus berjuang mengembangkan apa yang menjadi impiannya, sehingga membuat Indonesia bisa jadi lebih maju gitu. Oke, thank you. Super sekali jawabannya. Thank you banget. Nah, sekarang untuk Bu Monik, silakan Bu. Wah, kalau saya, ini direkam atau enggak Pak? Direkam ini ya. Direkam. Di Startup Huddle itu menurut saya seperti bidan Pak, perannya. Jadi para pebisnis ini adalah ibu-ibu yang sudah hamil. Hamil itu kan bisa macam-macam ya. Bisnis itu kan seperti anak gitu. Nah, Startup Huddle ini bidan ya, yang membantu agar kelahiran bisnis ini lancar, anaknya sehat, lalu bisa tumbuh juga menjadi bisnis yang sehat begitu. Jadi memang harus dimulai dari awal, dari DNA-nya gitu ya. Nah, itu Pak. Jadi saya berharap Startup Huddle ini terus memberikan mentorship, expertise, akses kepada network kepada para pengusaha-pengusaha muda ini agar terus semangat gitu. Ini kan juga sebenarnya adalah charity-nya Pak Edi dan Dr. Pinpin untuk membangun bangsa Indonesia untuk menjadi lebih punya kompetitif benefit gitu dibanding negara lain. Jadi semangat terus Pak Edi dan Dr. Pinpin, luar biasa. Wah, thank you banget nih. Ini ada satu lagi istilah ya, jadi bidan. Kita akan take note. Nah, ini keren. Pokoknya kalau yang bicara itu super woman, ya, itu pasti insight-nya itu luar biasa. Thank you banget untuk Bu Holly dan Bu Monica atas partisipasinya di komite representatif, dan acara kita tinggal di ujung sedikit. Nah, ini saya berikan kesempatan kepada kedua presenter kita, di mana ini curahkanlah apa yang kalian inginkan agar teman-teman semua nih di sini ya, yang ada di member iCommunity atau di acara malam hari ini dan juga di depan komite representatif, kira-kira apa sih yang diharapkan dari kalian sebagai founder ataupun co-founder dari bisnis yang sedang dipresentasikan ini, supaya kita bisa mendengar secara langsung dan bisa membantu agar supaya setelah dari acara malam hari ini kita bisa terus membantu kalian untuk kalian bisa berkembang.
Silakan mulai dari Ibu Widya. Terima kasih Pak Silakan. Edi. Ya, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Untuk mungkin apa ya ungkapan bingung saya. Ungkapannya mungkin yang itu aja ya. Memang saya butuh support untuk value branding. Memang saya belum ketemu seperti yang Dokter Christophorus sampaikan bahwa branding mungkin terkesannya brandingnya masih belum sesuai dengan value yang saya sampaikan. Nah, semoga dengan adanya kegiatan ini, ide-ide saya atau kreativitas saya, branding saya semakin ketemu nih, kira-kira dapat ide yang branding yang lebih titiknya ya, ketemu benang merahnya nih branding akhirnya bisa viral dan tidak hanya sekedar bicara bahwa dona saya memang empuk gitu dan dona saya memang enak gitu. Tapi memang betul gitu tervalidasi ya, bilangnya bahasa sekarang tuh tervalidasi. Betul-betul produknya enak itu Pak Edi. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Edi dan tim atas kesempatan yang diberikan. Untuk iCommunity juga saya banyak hal yang saya belajar dari iCommunity dan tim Pak Edi. Dan satu boleh nggak Pak? Satu aja. Dua juga boleh. UMKM seperti saya, sepertinya baru saya yang berani masuk ke seperti startup huddle gitu. Jadi saya ngerasa bahwa saya udah ketemu nih Pak sama UMKM kabupaten, saya udah ketemu UMKM. Itu feel-nya beda Pak, feel-nya beda. Jadi saya tuh berharap bahwa ada UMKM kabupaten ini berani nih untuk ikut-ikut kegiatan Pak Edi, kegiatan Dokter Pipin, kegiatan Pak Juanda, karena saya lihat beda Pak caranya, cara pandangnya beda, sudut itunya beda gitu. Jadi kadang saya malah merasa tidak diterima gitu. Kadang saya merasa begitu. Mudah-mudahan UMKM walaupun dibilang UMKM juara tapi bisa ikut gabung, ketemu dengan pebisnis dan profesional di iCommunity dan tim ya. Networking iCommunity, mudah-mudahan seperti itu. Dan kalau bisa mungkin Pak Edi bisa masuk gitu, mengajak-ngajak UMKM untuk punya apa ya, bisa bergabung lah untuk ke kita gitu Pak. Jadi saya tidak sendiri gitu Pak Edi. Tenang Bu, tanggal 15 sampai 16 Agustus, saya bersama dengan Ibu Dia Yusuf, dengan program Festival Entrepreneurship Indonesia, dan Ibu boleh ikut juga di acara tersebut. Kita ada acara sebarang mereka, itu lebih parah lagi sarapadelnya, itu berentet beberapa UMKM itu present di sana, so feels free kalau mau connect ya. Mungkin bisa nanti saya kasih share gambarnya lah, nanti saya kasih share jadi Ibu bisa masuk di sana. Kemudian juga bawa teman-teman Ibu untuk datang tes di sana. Tapi sebelum mereka pede, Ibu boleh undang teman-teman Ibu untuk gabung di iCommunity sehingga bisa bulan depan kita tampilin UKM-UKM perempuan yang presentasi juga di sini. Nanti tinggal ngomong sama Bu Monica sebagai marketing dari dari iCommunity, karena kita bekerja sama ya. Kita yakin lah pasti kita berdua mewakili organisasi yang membantu pasti akan membantu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang untuk Pak Aldi, silakan Pak. Terima kasih semua pendidikannya. Yang pertama itu adalah apa yang saya rasa dari mengikuti acara iCommunity ini, yang pastinya saya mendapatkan insight-insight tentang bagaimana dapat masukan-masukan yang bisa boleh dicoba. Yang pastinya masukannya itu bersifat positif. Dan juga yang keduanya ini, harapan saya untuk mengikuti ini, yang pertama itu saya
secara pribadi saya emang pengen meningkatkan kapabilitas saya sendiri, karena dari public speaking juga, jadi bisa walaupun via virtual, tapi jadi jadi bisa meningkatkan. Ya saya menambah plus 1 untuk public speaking. Jadi misalnya dari pengalaman saya dengan mengikuti ini kan, jadi saya menambah pengalaman kan. Nah, dari itu ya itu juga maksudnya untuk meningkatkan kapabilitas dan juga yang pastinya networking. Karena networking itu di masa apapun itu, networking adalah yang sangat penting. Kan analogi kunonya itu adalah kalau kita temenan sama tukang parfum ya kita jadi wangi. Jadi kalau misalnya kita ikut networking dengan ikutin i-community seperti ini yang isinya profesional dan juga pebisnis, ya harapan saya kita bisa brainstorming itu ide-ide baru gimana caranya untuk menjadi lebih efisien, dan juga kita bisa kerjasama ke depannya, bisa berbisnis bareng. Ya, seperti itu. Oke. Dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali lagi. Ini sudah di akhir acara. Thank you so much untuk semua teman-teman yang sudah hadir, dan thank you banget untuk community representative dan presenter yang ada. Nah, saya pasti nggak lupa, yuk kita buka kameranya, kita foto-foto dulu sebelum kita udahan Zoom-nya, dan satu culture yang ada dari brother saya, Bro Pinpin, yaitu saya minta teman-teman semua, kalau tidak berkeberatan, buka mic, saya hitung sampai 3, 2, 1, kita ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang hari ini sudah sharing sesuatu ya. Maaf, 15 menit terlewatkan, telat 15 menit. Oke, yuk. Nah, itu ada Ransa juga tuh. Hai Ransa, apa kabar? Nah, ini sudah live di Amerika ya. Kalau bisa datang tanggal 9 kita gempur Amerika sama-sama biar makin keren semua. Oke, yuk. Saya hitung dulu ya sebelum kita foto bareng. 3, 2, 1. Sama-sama kita ucapkan Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Oke, sekarang kita langsung foto saja. Fotonya siapa yang fotoin nih?